Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Kali ini saya memberikan sedikit tips and trick ya, cara untuk mengeluarkan sisa patahan keran. Ya, keran ini adalah keran kloset ya, keran kloset dan semprotan kloset. Nah, ini patahnya di dalam. Nah, jadi karena patah di dalam itu kita harus mencari solusinya ya, yang dimana karena ini kualitasnya tidak begitu bagus, jadi patahnya di dalam. Nah, saya sudah browsing-browsing dan mencari ide ya. Nah, sebelumnya pernah saya juga buat kondisi keran patah, tapi bukan dari besi ya. Ini bukan besi sih sebenarnya, dari kayak model babet ya kalau nggak salah namanya. Nah, ini kondisinya sekarang patah di dalam. Nah, saya mencoba melakukan beberapa opsi ya, seperti itu. Nah, ini sengaja saya buat, tidak saya percepat, tidak langsung ke posisi posisi langsung dikeluarkan bekas-bekas patahannya, tapi saya sengaja memberikan sedikit gambaran. Nah, ini kondisi yang sekarang yang ada ya. Artinya gini, kondisi dengan kloset saya itu dengan yang patah itu agak berdekatan, jadi memang agak susah untuk bergerak. Nah, ini saya coba membuat, ada informasinya katanya bisa dibuat dengan gunting ya, gunting diputar. Ternyata itu gagal ya, gagal total. Nah, saya sekarang menggunakan opsi kedua lagi. Nah, opsi kedua itu menggunakan ini, menggunakan tang jepit ya. Nah, ternyata tang jepit juga tidak efektif ya. Nah, sampai saya berpikir ide untuk menggunakan gergaji besi. Nah, ya, gergaji besi. Nah, ini saya gunakan. Gimana caranya? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe dan di share. Kalau menurut sahabat-sahabat video ini penting dan perlu untuk di share ya. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya sahabat-sahabat yang sudah mampir melihat video terbaru dari 8 tutorial dan tips. Dukung terus channel ini sampai dengan 100.000 subscriber. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini kondisinya memang karena dia patah di dalam agak susah ya, kita harus mengeluarkan itu. Jadi kita harus menggergaji sisi sebelah bawah atau sebelah mana aja boleh. Artinya harus kita potong dulu sebelah sisi itu. Jadi nanti setelah dikepotong baru kita lakukan ini ya, pencongkelan. Nah, untuk pencongkelannya itu bisa menggunakan obeng ya, obeng. Memang ini sengaja saya memberikan, tidak skip, tidak mempercepat sampai selesai. Saya berikan ininya, tipsnya, videonya tidak saya skip, agar sahabat-sahabat tidak menanyakan lagi sesuatu yang tidak perlu ditanyakan ya. Jadi ini prosesnya dari awal sampai akhir saya videokan, tanpa saya skip, tanpa saya lewatin, agar bisa melihat prosesnya. Jadi kalau memang nanti kondisinya sama persis kendalanya seperti yang saya alamin, cukup mudah untuk melakukannya ya, seperti itu. Jadi ini memang durasinya, sebenarnya durasinya itu sampai ini ada sekitar setengah jam, karena saya harus memikirkan berbagai opsi ya. Tapi ini memang agak saya percepat, tapi tidak percepat, tidak skip ya videonya. Saya hanya percepat saja pergerakannya, seperti itu. Nah, jadi ini ada video ini sekitar 10 menit ya. Nah, ini tadi saya sudah lakukan penggergajian. Memang tidak langsung berhasil, saya harus sabar. Sahabat-sahabat juga harus sabar nantinya gergaji sampai benar-benar memang sudah ada ini ya, sudah ada potongan ya. Jadi sudah dipotong di sebelah sisinya, seperti itu. Nah,
Kalau sudah memang kondisinya, nah ini yang tersulit nih. Ini saya harus melakukan ini dengan penuh kesabaran. Satu, karena kondisinya kloset saya ya, dudukan kloset itu dengan keran yang patah itu sangat sangat berdekatan. Jadi space untuk ruang gerak untuk menggergaji itu agak sedikit sulit. Nah, jadi memang harus bersabar. Nah, agar nanti nah ini saya lihat kalau kondisinya memang sudah bisa kita congkel aja. Nah, ini sebenarnya lebih mudah lagi agar sahabat-sahabat tangannya tidak sakit ya pada saat memegang gergaji besi itu. Boleh digunakan dilapisin dengan kain seperti itu ya. Jadi lepasin kain supaya tangannya tidak sakit. Nah, seperti ini yang saya lakukan nih. Saya lapisin. Tadi awal belum saya lapisin ya. Jadi ini memang saya bukan saya ini bukan spesialis tuang pipa atau tuang keran, bukan ya. Kebetulan aja ini kondisinya ada terjadi di rumah saya, dan saya berpikir untuk ini divideokan dan di-share ya, karena pasti banyak mengalami kondisi yang seperti saya alamin ini dan bingung untuk mencari solusinya. Nah, jadi ini salah satu video ini bisa menjadi solusi bagi sahabat-sahabat semua ya. Jadi agar tidak pusing melihat solusi yang lain. Nah, ini bisa jadi solusi. Nah, ini memang kita harus bersabar ya. Ini harus saya congkel lagi, saya gergaji lagi, sudah keluar ya pecahannya nih. Ini dia. Biang keladinya sudah keluar, tapi belum keluar semua ya. Hanya sebagian. Kita coba lagi ya. Nah, ini kita bersihkan dulu ya. Ini ada sisa-sisa bekas ini apa nama selotip ya. Nah, ini harus selotip ini kita harus bersihkan dulu. Karena pecahan itu nempel di drat itu ya, dratnya keran bagian dalamnya. Jadi harus bersabar ya, pelan-pelan mengeluarkannya. Jadi mohon maaf sebelumnya ya kepada sahabat-sahabat apabila ini video terlalu panjang ya. Ini karena salah satu saya memberikan informasi ini agar tidak ada yang terlewatkan. Jadi informasinya saya tidak mau memberikan setengah-setengah, karena setengah-setengah jadi bisa salah mengartikan ya. Jadi malah bukan solusi saya berikan, malah menjadi ini problem ya. Jadi bukan solusi, malah memberikan masalah yang baru nantinya. Makanya videonya saya buat sesuai dengan ada yang saya lakukan sekarang. Nah, jadi kayak seperti proses pemotongannya, pencongkelan itu saya videokan gitu. Jadi kalau memang ada sahabat-sahabat bilang, kenapa tidak langsung ke poinnya aja? Nah, kalau ke poinnya aja, banyak yang nanti tidak bisa mengartikan apa yang saya kerjakan. Kalau saya langsung videokan, terus saya munculin kondisinya sudah keluar, pasti sahabat-sahabat berpikir apa? Pasti direkayasa, takutnya direkayasa, atau takutnya saya tidak juga bukan memberikan informasi ya, gitu, tidak memberikan tips jadinya, malah memberikan masalah baru gitu cuy. Oke, ini ya kita keluarkan. Nah, ini sedikit lagi nih sebenarnya. Jadi sedikit lagi. Tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mampir dan melihat video terbaru dari 8 tutorial dan tips. Ya, dukung terus ya channel ini ya. Saya tidak bosan-bosannya ya mengingatkan sahabat-sahabat semua. Oke, ini dia kita jepit sekarang. Biang keladi ke berikutnya muncul seperti ini. Ya, ini ya. Sudah keluar ya. Jadi sudah keluar semua. Masih ada satu lagi. Nah, jadi ada 3 pecahan nih. Nah, seperti ini. 3 pecahan itu artinya begini. Kalau mau membeli sesuatu keren yang bentuk T ini, itu carilah yang bagus ya, agar tidak terjadi yang seperti yang saya alami. Oke?
Sampai di sini dulu video kita. Ikutin terus video-video kita yang terbaru ya. Salam sehat. Terima kasih untuk sahabat-sahabat.